Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas Machine Gun Part 7. Sebelumnya mohon maaf, kemarin admin agak sedikit telat karena ibu admin melakukan operasi di mana ada penyakit miom dan kista, jadi diangkat rahimnya. Lalu sekarang masih dalam pemulihan, jadi admin minta doa semoga orang tua admin bisa cepat pulih kembali. By the way, buat kalian yang ingin berlangganan di channel 100 Alur Cerita, boleh banget. Dimana jika kalian berlangganan, maka kalian bisa menonton video terbaru dari admin duluan. Dan bahkan karena ada video yang dolar kuning, jadi admin khususkan untuk yang berlangganan terlebih dahulu. Untuk berlangganan sendiri sangat-sangat terjangkau kok guys. Kalian bisa masuk tingkat pemula untuk nonton duluan dengan memberi admin satu bungkus nasi padang atau 19.900 aja. Kalian bisa support admin sekaligus bisa nonton video duluan. Waduh, mantep banget gitu. By the way, ada juga tingkat Grandmaster di mana kalian mendapatkan lebih banyak hal. Dan satu lagi, ada tingkat Demon God di mana kalian bisa mabar bareng admin atau dapat hal lainnya juga ya guys ya. Jadi jangan lupa berlangganan di channel 100 Alur Cerita. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Yuwon yang terlihat kesal dan sekarang ia sudah siap untuk menghancurkan Dokyung yang berada di hadapannya. Dokyung saat ini terlihat kesulitan. Ia berpikir bahwa tulang tangannya retak sehingga ia sudah tidak bisa menahan kekuatan milik Yuwon lebih lama lagi. Terlihat Yuwon menahan kekuatan milik Dokyung dengan tatapan tajam, sehingga Dokyung berpikir bahwa mungkin dirinya hanya akan menahan Yuwon hingga Liwok sang Swordmaster bisa melarikan diri saja. Tubuh Dokyung pun menjadi aneh dan sekarang ia sudah bersiap untuk melakukan hal terakhir yang bisa dilakukan. Terlihat wajahnya semakin membesar dengan mengerikan. Lalu sambil berteriak kencang di sana ia berkata bahwa dirinya akan membawa Yuwon yang merupakan Lord Kultus Demoni ke neraka. Yuwon yang mendengar hal itu tersenyum kecil. Ia berkata bahwa dirinya sangat bosan karena mendengar kata-kata yang sama seperti itu. Tiba-tiba Dokyung pun berteriak dengan kencang karena Yuwon mengeluarkan sengatan listrik yang sangat kuat pada tubuh Dokyung saat ini. Dokyung pun menjadi palkot. Terlihat wajahnya berasap karena terkena oleh sengatan listrik yang diberikan oleh Yuwon. Yuwon pun mencengkram lengan milik Dokyung yang sudah tutung tersebut. Terlihat Yuwon mencabut lengan milik Dokyung seperti yang biasa dilakukan oleh admin ketika sedang mencabut singkong milik tetangga. Dokyung yang merasakan hal itu pun langsung kesakitan karena lagi-lagi dirinya ini merasakan sakit yang luar biasa akibat kelakuan dari manusia setengah iblis di hadapannya. Liwok sendiri saat ini telah berlari dengan jarak yang cukup jauh. Di sana ia berlari dengan kencang sambil berpikir bahwa dirinya tak menyangka akan mengorbankan rekan-rekannya hanya untuk kabur seperti itu. Liwok terlihat panik dengan wajah kesal. Ia berkata bahwa hal itu memang memalukan, tapi untuk saat ini dirinya memang harus kabur dan bertahan hidup bagaimanapun caranya. Sambil bergerak ke suatu tempat, Liwok berkata bahwa dirinya harus melaporkan semua hal yang ada pada ketua sekte Blade God dan ia harus mulai menyusun rencana baru. Liwok berkata bahwa Yuwon mungkin bisa senang untuk sekarang, tapi kedepannya hal itu mungkin tidak akan terjadi lagi pada Yuwon. Sambil kocar-kacir, Liwok berpikir bahwa manusia memiliki banyak hal untuk dilindungi sehingga menjadi kelemahan dan nanti ia akan membuat Yuwon kehilangan hal-hal yang berharga bagi dirinya. Saat Liwok yang sedang kesal itu sedang bersumpah untuk balas dendam, tiba-tiba ia pun terdiam karena merasa bingung dengan hal yang sedang terjadi. Terlihat tubuhnya terjatuh sehingga ia semakin kebingungan. Ternyata tubuhnya terkena pedang api hitam milik Yuwon sehingga tubuh Liwok bergidik ngeri sekaligus ketakutan karena hal yang terjadi saat ini. Pandangan milik Liwok mulai kabur. Ia berkata bahwa dirinya sudah lari sejauh 2 km. Jadi bagaimana bisa Yuwon melakukan hal tersebut? Pandangan Liwok pun mulai terjatuh karena ia tak bisa bergerak lagi. Dan ia bertanya tentang apakah Yuwon ini benar-benar seorang manusia. Pada akhirnya Liwok tak memiliki nyawa lagi. Matanya menatap kosong karena ia sudah pergi meninggalkan dunia untuk selamanya. Pedang hitam milik Yuwon sendiri mulai menghilang karena tadi pedangnya sudah berhasil melumpuhkan Liwok yang menjadi target dari serangan tersebut. Scenes pun berganti ke sebuah tebing di Gunung Bihyung yang berjarak sekitar 2 km dari Istana Kekaisaran. Di sana ada seseorang yang berdiam diri sambil ditemani oleh angin yang berhembus. Terlihat orang itu berdiri di atas tebing dengan hembusan angin tinggi sambil memperhatikan sesuatu yang sedang terjadi di hadapannya. Di bawah orang tersebut terlihat ada orang yang tubuhnya dipenuhi oleh perban dan dia merupakan salah satu anggota
tertinggi dari Sekte Blade God. Orang itu menatap tajam. Ia berpikir bahwa jarak yang dilihat masternya sangatlah jauh sehingga ia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Terlihat istana kekaisaran berjarak cukup jauh dan ia berpikir bahwa master dirinya bisa melihat tempat tersebut dengan jelas. Ternyata orang yang berdiri di atas tebing itu adalah pemimpin dari Blade God Six Martial dan ia merupakan seorang ketua sekte yang sedang terlihat kesal. Ketua sekte dari Blade God mengeluarkan aura marah sehingga bawahannya bertanya tentang apa yang sebenarnya sedang dilihat oleh ketua sekte Blade God sekarang. Si perban langsung berteriak. Ia berpikir bahwa mungkin rencana Swordmaster gagal sehingga ia bertanya tentang apakah sekarang ada gangguan terhadap rencana besar mereka. Sambil memperhatikan ketua sekte, si perban berpikir bahwa semua rencana mereka mungkin menjadi gagal, padahal rencana besar mereka telah disempurnakan bertahun-tahun lamanya. Ketua sekte Blade God pun langsung bersiap dengan pedangnya dan ia akan melakukan sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba penutup kepala yang digunakan oleh si perban langsung terhempas dengan cukup kencang sehingga si perban kaget sekaligus bingung dengan hal yang terjadi. Terlihat tebing tinggi yang merupakan bebatuan keras di sana tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan terlihat hal itu bisa terjadi karena kekuatan dari ketua sekte Blade God yang menebasnya dengan pedang menggunakan kekuatan besar. Si perban langsung mengeluarkan keringat dingin dan ia berpikir bahwa itu adalah tebasan yang luar biasa karena ketua sekte Blade God telah mencapai ranah Divine Master yang setara dengan ranah hidup dan mati. Ketua sekte Blade God pun memasukkan pedangnya kembali ke dalam sarungnya dan ia berkata bahwa sekarang mereka akan kembali. Si perban berkata bahwa jika memang ada masalah, maka mereka mungkin bisa mengirim squad Butcher dan squad Slayer. Namun ketua sekte Blade God berkata jika itu tak ada gunanya karena pertempurannya telah selesai. Meski begitu, ketua sekte Blade God tersenyum kecil. Ia berkata bahwa dirinya telah mendapatkan sesuatu yang sama berharganya. Terlihat ketua sekte Blade God itu pun tersenyum mengerikan dengan mata emasnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya telah menemukan sang Heavenly Demon. Cerita pun berganti kembali di istana kekaisaran pada sore hari, di mana saat ini di tempat tersebut sudah banyak orang yang tak bernyawa berceceran di mana-mana. Ketua aliansi murim yang melihat hal itu langsung berkata bahwa hal yang terjadi sekarang benar-benar mengerikan. Namun meskipun begitu, itu adalah hal yang wajar karena skala pertempuran mereka yang luar biasa besar. Bawahan dari ketua aliansi murim berkata bahwa jumlah master bela diri yang tewas ada sekitar 600 orang dan 1000 orang lainnya terluka. Lalu laporan rincinya akan disampaikan setelah kekacauan di sana telah selesai. Goang Chul dan Baekgi sendiri saat ini terlihat kesal. Di sana mereka berkata bahwa pasukan Blade God tak mau kalah karena mereka menanamkan teknik menghabisi diri sendiri di setiap anggota tubuh mereka. 8 prajurit dan 1 ketua klan dari Blade God telah meledakkan kepala mereka saat ditahan dan hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yuwon. Great Guardian pun memperhatikan hal tersebut. Ia berkata bahwa pasukan Blade God sangat teliti sehingga ia bingung tentang mengapa pasukan Blade God ini takut jika informasi mereka akan bocor. Meski begitu sekarang Great Guardian menatap tajam dan ia berkata bahwa pasukan Blade God pasti tidak memperkirakan hal yang sedang terjadi sekarang. Terlihat saat ini Dok Yung yang sudah menjadi gosong masih hidup dan sekarang tubuhnya terlihat dipenuhi dengan luka bakar sekaligus lengannya yang menjadi agus buntung sepenuhnya. Dok Yung menatap kesal dengan wajahnya yang menyedihkan. Ia berkata bahwa Yuan adalah bajingan monster yang bisa menghapus serangga di dalam kepala dirinya. Great Guardian yang melihat hal itu sangat kagum pada Yuan. Ia berkata bahwa Yuan memiliki kekuatan yang luar biasa karena Yuan ini benar-benar berbeda dari semua Lord Kultus Demonik yang pernah ia layani sebelumnya. Yuan saat ini tersenyum setelah menggunakan kekuatannya yang luar biasa dan Great Guardian berpikir bahwa dirinya bisa melihat masa depan yang cerah ketika masa kepemimpinan Yuan dan hal itu mungkin bisa membuat ambisi dari Demon God pertama akan menjadi terwujud karena Yuan. Di sisi lain sendiri terlihat Heobong bingung dan ia bertanya tentang mengapa dirinya tidak boleh melakukan sesuatu. Ternyata Heobong ini menginginkan Namgung yang telah ditangkap. Namun anggota aliansi murim yang bernama Moyong berkata bahwa dirinya lah yang telah menangkap Namgung bersama dengan rekannya. Rekannya yang bernama Hong pun berkata bahwa itu benar. Ia berkata bahwa di antara sekutu ada hal yang harus diikuti. Jadi sekarang Heobong tak bisa meminta tahanan yang dipegang oleh aliansi. Heobong yang mendengar hal itu pun langsung menghela nafas dan di sana ia memanggil Namgung sambil berkata bahwa Namgung ini telah melarikan diri karena terkena tebasan milik serangannya. Namgung yang mendengar hal itu langsung memalingkan wajahnya dan ia berkata bahwa dirinya tidak pernah kalah oleh Heobong yang ada di hadapannya. Heobong pun langsung berkata, "Oh gitu, tanganmu yang putus masih ada luka bakarnya tuh, masih mau ngelak?"
Dasar tidak tahu malu. Namgung malah berkata bahwa dirinya ditangkap saat melawan kepala keluarga Moyong dan Ho. Jadi sekarang ia tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Helbong. Namgung berkeringat dingin. Ia berkata bahwa dirinya tidak boleh jatuh ke tangan pasukan kultus demonik. Karena jika itu terjadi, maka dirinya pasti akan disiksa sampai mokat. Tiba-tiba di sana ada orang yang datang dan ia bertanya tentang apakah permasalahan di sana masih belum selesai. Ternyata yang datang adalah Yuwon dan di sana Helbong langsung mendekat agar permasalahan itu bisa diselesaikan oleh Lord dari kultus demonik langsung. Yuwon saat ini memiliki sisa sel merah yang memenuhi wajah miliknya dan sekarang ia menatap tajam dengan keadaan yang terjadi. Pasukan aliansi murim yang melihat Yuwon datang pun langsung ketakutan karena saat ini Yuwon memberikan aura intimidasi yang sangat mengerikan kepada mereka semua. Terlihat mereka pun mengeluarkan keringat dingin. Mereka berpikir jika Namgung ditangkap, maka teknik berbahaya dari aliansi murim akan ketahuan dan hal itu seharusnya tidak boleh terjadi. Terlihat mereka pun melirik ke arah ketua aliansi murim sehingga ketua aliansi murim pun langsung ikut memperhatikan mereka. Ketua aliansi murim berpikir keras. Ia berpikir bahwa mereka membuat tatapan butuh bantuan. Jadi sekarang ia sedikit bingung dengan hal apa yang harus dilakukannya. Tiba-tiba saja ketua aliansi murim pun terkejut karena Namgung memanggil dirinya dengan cukup kencang pada keadaan saat ini. Namgung yang panik langsung memberikan telepati pada ketua aliansi murim. Ia berkata jika dirinya ditangkap maka rahasianya akan terbongkar. Prosedur teknik berbahaya dan rahasia dari Blue Sky juga akan terungkap sehingga hal itu bisa merugikan aliansi murim. Ketua aliansi pun berkata bahwa itu adalah sesuatu yang benar karena ia tahu bahwa kultus demonik telah tumbuh menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sambil memperhatikan Yuwon di sana, ketua aliansi berpikir bahwa jika Yuwon mendapatkan kekuatan lebih banyak lagi, maka keseimbangan dari 3 faksi mungkin akan runtuh. Tiba-tiba ketua aliansi pun mengepalkan tangannya pada Yuwon dan ia berkata tentang apakah Yuwon ini tidak bisa berkompromi tentang masalah saat ini. Ketua aliansi berkata bahwa memang benar jika Helbong lah yang mengalahkan Namgung, tapi tetap saja pada akhirnya yang menangkap Namgung adalah pasukan dari aliansi murim. Yuwon yang mendengar hal itu langsung menatap tajam dengan mengerikan. Sedangkan Helbong terlihat kesal karena ketua aliansi berkata bahwa mereka lah yang harus mengamankan Namgung. Yuwon pun akhirnya menghela nafas karena hal tersebut dan ia sedikit kesal dengan keadaan yang terjadi sekarang. Tiba-tiba Yuwon mengangkat tangannya dan ia bersiap untuk menggunakan telekinesis. Terlihat Namgung pun kebingungan karena saat ini tubuh dirinya melayang akibat kekuatan milik Yuwon yang diarahkan pada dirinya. Saat Yuwon sedang menggunakan kekuatannya, terlihat ia menatap tajam. Namun di belakangnya terlihat ada seseorang yang bergerak dengan cepat. Orang yang tadi bergerak cepat langsung memegang Namgung dan terlihat Namgung ini sudah kehilangan sebelah tangan milik dirinya. Ternyata yang tadi bergerak cepat adalah ketua aliansi murim dan sekarang ia menarik Namgung dengan sekuat tenaga agar bisa lepas dari kekuatan telekinesis milik Yuwon. Ketua aliansi berteriak ke arah Yuwon dan dengan wajah kesal di sana ia bertanya tentang apa maksud dari tindakan yang diperbuat oleh Yuwon saat ini. Namun Yuwon tak mendengarkannya. Terlihat ia menatap tak peduli dan masih bersiap untuk menggunakan kekuatan yang dirinya miliki. Yuwon pun langsung menarik paksa Namgung dengan telekinesisnya dan hal itu membuat ketua aliansi murim kesulitan untuk menahan Namgung yang berada di genggamannya. Ketua aliansi murim berkeringat dingin ketakutan. Ia berpikir bahwa Yuwon ini menarik Namgung dengan kekuatan lebih besar lagi sehingga ia bingung tentang mengapa Yuwon melakukan hal tersebut. Namgung sendiri panik. Ia berkata dengan kencang bahwa ketua aliansi murim tidak boleh melepaskan dirinya. Ketua aliansi murim sendiri menggertakkan giginya. Ia saat ini menahan kekuatan Yuwon dan dirinya berkata bahwa meski dirinya mencoba untuk bertahan, tetap saja perbedaan kekuatan ia dan Yuwon terlalu besar. Tali yang dipegang oleh ketua aliansi murim pada Namgung pun mulai hancur. Terlihat Namgung akhirnya lepas dari genggaman ketua aliansi sehingga ia langsung berteriak ketakutan layaknya admin yang melihat dolar kuning di beranda YouTube. Yuwon sendiri saat ini tersenyum senang karena sekarang dirinya bisa memegang bebeguk milik Namgung dengan satu lengan yang dirinya miliki. Moyong dan Hong kaget dan mereka bertanya tentang apa yang sekarang sedang dilakukan oleh Yuwon yang merupakan lord dari kultus demonik. Yuwon pun berkata bahwa tadi mereka mengatakan jika yang menangkap terakhir adalah pemiliknya. Jadi sekarang Namgung akan menjadi milik Yuwon karena telah tertangkap oleh dirinya. Ketua aliansi murim yang mendengar hal itu kaget dan matanya mengatakan seolah ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya.
Yuan pun mulai bersiap pergi. Ia berkata bahwa sekarang sepertinya ia akan membawa Namgung untuk kepentingan kultus demonik. Namgung lagi-lagi nggak goak. Ia bertanya pada ketua aliansi tentang apakah sekarang ketua aliansi Murim akan diam saja membiarkan hal itu terjadi pada dirinya. Namgung mencoba mengatakan sesuatu lebih jauh, namun Yuan langsung menotoknya agar Namgung ini tidak banyak bicara lagi. Tapi Namgung ini masih tetap mencoba untuk berbicara, sehingga Yuan berkata bahwa Namgung ini terus berisik meskipun mulutnya telah tertutup. Di sana pun ada orang yang berjalan sambil terus memanjatkan doa. Ternyata yang datang adalah si biksu tua dari kultus demonik, dan ia berkata bahwa ada kode etik dalam persekutuan. Jadi ia bertanya tentang apakah Yuan ini akan menyerahkan Namgung pada aliansi Murim, karena Namgung ini masihlah anggota berkedudukan tinggi di aliansi. Yuan pun di sana memanggil si biksu tua yang ternyata bernama Pong, dan ia bertanya tentang apakah Pong ini akan melepaskan seseorang yang mencoba untuk menghabisinya. Pong yang mendengar hal itu panik karena saat ini dirinya kebingungan untuk menjawab pertanyaan dari Yuan. Yuan mengatakan agar sekarang pasukan aliansi Murim berbicara dengan jelas, dan ia bertanya tentang apakah benar jika mereka ini melindungi Namgung hanya karena alasan rekan. Tiba-tiba saja Yuan pun melakukan sebuah telekinesis pada seseorang yang berada di tempat mereka pijak saat ini. Orang itu diangkat oleh Yuan dan sekarang akan dibawa ke tempatnya berdebat. Orang yang sudah tak memiliki nyawa itu pun dijatuhkan di hadapan ketua aliansi Murim dan juga anggota pasukan Murim lainnya. Yuan mulai mengelap sel merah di wajahnya, dan ia bertanya lagi tentang apakah aliansi Murim ini takut jika teknik Blue Sky Brotherhood milik Namgung bisa jatuh ke tangan kultus demonik. Ketua aliansi Murim yang mendengar hal itu pun menggigit bibirnya karena kesal, karena bahkan Yuan ini berkata bahwa seharusnya Namgung tidak dibawa pada perang tersebut. Pada akhirnya ketua aliansi Murim pun berkata bahwa ia akan mulai berkata jujur. Di sana dirinya berkata bahwa teknik itu terlalu berbahaya dan hal itu mungkin akan disalahgunakan oleh kultus demonik. Moyong dan Hong pun saling menatap. Di sana mereka sedikit tenang karena ketua aliansi mengatakan sesuatu yang membuat kultus demonik tidak bisa membawa Namgung. Salah satu dari mereka pun berkata bahwa itu benar. Ia berkata jika Yuan tidak memiliki niat buruk, seharusnya Yuan menghabisi Namgung saja sesuai dengan hukum di dunia Murim. Ketua aliansi Murim pun berpikir bahwa Zhuge yang tadi berbicara telah mengatakan hal yang bagus, karena dengan begitu Yuan harus mengalah tentang masalah Namgung. Ketua aliansi berpikir bahwa jika Yuan memaksakan kehendaknya, maka mereka bisa menyebarkan bahwa kultus demonik ini akan menyalahgunakan teknik terlarang. Yuan sendiri di sana langsung menghela nafas dan dia berkata bahwa argumen Zug ada benarnya juga. Pasukan kultus demonik, khususnya pasukan Yuan pun langsung menatap serius dan mereka bertanya dalam hati tentang apakah Yuan ini akan menerima usulan dari aliansi Murim. Zug sendiri di sana langsung mengepalkan tangannya. Ia berpikir bahwa mereka telah memenangkan perdebatannya. Jadi ia berkata bahwa Yuan ini benar-benar contoh dari seorang pahlawan yang sebenarnya. Zug memanggil bawahannya dan ia berkata agar bawahannya yang bernama Jachun segera membawa Namgung kembali dari Yuan. Namun tiba-tiba Zug sedikit terkejut karena Yuan memanggil dirinya kembali. Yuan di sana berkata bahwa masih ada anggota Blue Sky Brotherhood berpangkat tinggi. Jadi jika mereka mengancam kultus demonik lagi, maka Yuan akan menganggapnya sebagai kehendak aliansi. Ketua aliansi Murim yang mendengar hal itu terdiam ketakutan karena ia tertekan oleh apa yang dikatakan oleh Yuan barusan. Yuan sendiri di sana tersenyum mengerikan. Ia berkata bahwa jika pasukan Blue Sky Brotherhood mengancam kultus demonik lagi, maka aliansi Murim akan mendapatkan konsekuensi dari dirinya. Ketua aliansi Murim dan Zug terkejut dan mereka berpikir bahwa mungkin Yuan ini tadi mengancam mereka. Namun Zug berpikir bahwa mungkin Yuan tak melakukan hal tersebut, jadi sekarang hal itu akan ia biarkan saja. Yuan pun mulai memperhatikan Zug dan ia berkata agar sekarang Zug segera membawa Namgung yang tadi ia tangkap. Yuan menghentikan telekinesisnya. Terlihat Namgung langsung dilepaskan oleh Yuan dan ia dibawa oleh pasukan aliansi Murim yang sebelumnya disuruh oleh Zug. Namun orang yang membawa Namgung bingung karena sekarang Namgung ini terlihat seperti sedang kesal. Ternyata bebenguk Namgung terkena sebuah tusukan milik Yuan sehingga Namgung ini kesal karena sudah pasti ia akan pergi ke neraka. Pada akhirnya Namgung pun langsung terjatuh begitu saja, sedangkan Yuan memperhatikannya setelah melakukan serangannya. Ketua aliansi Murim dan Zug langsung kaget bukan main karena mereka tidak expect dengan yang terjadi di hadapannya. Zug yang panik bertanya tentang apa maksud dari perbuatan Yuan barusan dan dia berkata bukankah tadi Yuan ini telah setuju untuk menyerahkan Namgung. Yuan tersenyum tipis. Ia berkata bahwa dirinya tak pernah bilang akan menyerahkan Namgung hidup-hidup.
Pasukan khusus di bawah Yuwon pun tersenyum tipis. Mereka terlihat senang dan berpikir bahwa Yuwon ini memang orang yang tidak kenal ampun. Hyebong sendiri langsung terawa awok-wok. Ia berpikir bahwa Yuwon ini tidak akan pernah membiarkan apapun dalam genggamannya pergi begitu saja. Ketua aliansi berkata bahwa keadaan sekarang tak bisa dipercaya dan yang dilakukan oleh Yuwon barusan setara dengan menghina aliansi Muriel. Yuwon sendiri langsung berkata bahwa ia hanya melakukan seperti yang disuruh oleh aliansi. Jadi mengapa mereka mengira jika Yuwon ini sedang menghina? Zook terlihat terkejut karena Yuwon mengatakan bahwa tadi pasukan aliansi ini berkata untuk menghabisi musuh saja daripada dijadikan sebagai seorang tahanan. Sambil memegang senjatanya, Zook berkata bahwa itu bukan maksud dari perkataannya. Ketika mendengar hal itu, tiba-tiba Great Guardian datang. Ia datang dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Pong kaget saat melihatnya. Great Guardian mengeluarkan aura kekuatannya dan ia berkata bahwa Zook ini sekarang sedang berbicara dengan Lord dari kultus demoni. Zook ketakutan setengah mati ketika mendengar hal tersebut. Ia berkata bahwa di hadapannya adalah Chonma dan sekarang Great Guardian memberikan aura membunuh yang mencekam di lehernya. Great Guardian ini memberikan aura tekanan yang luar biasa. Ia berkata bahwa sepertinya Zook telah berbohong pada Yuwon, jadi mungkin ia tidak akan bisa memaafkannya. Great Guardian telah bersiap dengan kekuatannya yang sangat luar biasa tersebut, sehingga Zook berpikir bahwa Great Guardian ini sudah siap untuk menyerang dirinya kapan saja. Pasukan aliansi Murim sendiri sekarang bingung dengan keadaan yang terjadi. Terlihat saat ini pasukan kultus demonik telah mengepung mereka, sehingga aliansi Murim bertanya tentang sejak kapan mereka semua dikepung seperti itu. Pasukan kultus demonik mengeluarkan aura intimidasi yang cukup mencekam dan tatapan mereka terus berfokus pada aliansi Muriel. Zook mulai kalang kabut. Ia di sana melakukan telepati pada ketua aliansi Murim dan bertanya tentang apa yang harus mereka lakukan saat ini. Ketua aliansi Murim sendiri di sana bergetar kesal. Uratnya keluar karena keadaan sekarang di luar perkiraannya. Yuwon berkata bahwa jika aliansi Murim menghadapi masalah internal, maka mungkin lebih baik untuk menerima mayat dari pengkhianat. Karena dengan begitu, teknik Blue Sky Brotherhood tidak akan disalahgunakan oleh aliansi Muriel. Ketua aliansi Murim kaget dan ia berpikir bahwa mungkin dari awal Yuwon ini tidak pernah berniat untuk mengambil teknik tersebut. Yuwon sendiri berpikir bahwa ia memang tidak butuh teknik tersebut karena pencipta teknik itu tinggal di dalam kultusnya. Zook pun mengepalkan tangannya karena keadaan sekarang. Zook berpikir bahwa rencananya malah menjadi senjata makan tuan. Jadi sekarang aliansi Murim terpaksa harus memburu sisa-sisa Blue Sky Brotherhood untuk kepentingannya. Zook pun akhirnya sadar bahwa sekarang seluruh Jianghu yang berada di dataran tengah telah jatuh pada genggaman Yuwon. Dan cerita pun bersambung. Perang besar telah berakhir dan sekarang semuanya menjadi keuntungan bagi Yuwon sang lord dari kultus demonik. By the way, buat kalian yang mau berlangganan di channel 100 Alur Cerita bisa langsung gaskan ya guys, karena itu akan menjadi sangat berharga bagi admin ya. Dan mungkin segitu saja. Terima kasih banyak buat semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe dan pokoknya berlangganan juga ya guys ya. Jangan lupa, mari kita masuk ke tingkat pemula dan berkultivasi bersama hingga menjadi seorang demon god. Saya 100 Alur Cerita. Terima kasih telah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye-bye.